Teman-teman, sebagaimana kita sepakati bersama pada video di playlist ini, teman-teman, pada akhirnya jika teman-teman mempelajari dengan sungguh-sungguh, teman-teman akan bisa untuk merancang ruas jalan, simpang, dan jaringan gitu. Teman-teman juga sudah belajar kapasitas, 3 elemen lalu lintas yang terdiri dari kecepatan, kepadatan, dan arus lalu lintas begitu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana cara untuk dasar kapasitas, meningkatkan kapasitas di ruas jalan ya, karena teman-teman udah tahu tentang bagaimana cara menghitung kapasitas gitu. Jadi ini kita step by step di video ini, teman-teman diharapkan, dan saya yakin udah paham kalau menyimak sampai akhir. Kira-kira bagaimana caranya memanajemen atau merancang ruas jalan supaya efektif dan efisien gitu. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kalau untuk menghitung kapasitas, rumusnya adalah kapasitas itu adalah kapasitas gitu C sama dengan, gampangnya kan 525 kali W-N3 kan. W-N3 ini artinya adalah lebar efektif untuk jalan ruas jalannya begitu. Kemudian kalau teman-teman mempelajari di MKJ tahun 97, itu C itu sama dengan C0. C0 ini kapasitas dasar ya, dikali faktor koreksi. Pertama itu faktor koreksi width, lebar jalan. Kemudian faktor koreksi split arah. Jadi misalnya arah 1 dan 2 nya itu pakai curve, pakai penghalang, pakai median, tengah-tengahnya ada pembatasnya gitu. Itu kan beda sama yang tanpa pembatas. Kalau tanpa pembatas jalan kita kan lebih takut, kita kalau pas di depan kita takut kan ada mobil lain, ada kendaraan motor lain gitu. Tapi kalau ada pembatasnya kita lebih bebas gitu kan. Gitu, split arah. Kemudian faktor side friction, faktor koreksi side friction gitu. Kemudian baru yang terakhir itu faktor koreksi ukuran kota atau city size. Karena ukuran kota makin besar biasanya kapasitasnya makin besar. Teman-teman lihatnya misalnya teman-teman tinggal di Cianjur, dibandingkan dengan misalnya di mana, di Cianjur pinggiran sana misalnya gitu, atau misalnya di Bandung, kota Bandung sama di Soreang, beda kapasitasnya, lebih besar di kota Bandung daripada misalnya di Soreang, karena ada faktor koreksi city size gitu. Makin besar ukuran kota, kapasitasnya makin besar gitu. Tapi pada dasarnya untuk memanajemen ruas jalan ini, teman-teman bisa memainkan ini aja width, split arah, side friction. Kalau city size kan given. Misalnya teman-teman tinggalnya di kota Bandung, emang ukuran kota bisa kita rubah, jumlah penduduk kan enggak, bukan engineer itu yang ngurusin. Kita bisa mainnya di sini aja. Width, kemudian split, width itu lebar ya, lebar jalan. Kemudian split arah, ini pakai median di tengahnya gitu. Kemudian ini side friction. Nah, side friction ini saya pengen jelaskan gini. Saya hapus dulu biar gampang, biar teman-teman ngelihat ya. Cara untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas. Gini, perlu kita sepakati bersama bahwa jalan itu peruntungannya buat apa, teman-teman? Untuk lalu lalang kan, untuk orang lewat kan, orang tujuannya bekerja, untuk tujuannya wisata, untuk kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Jadi jalan itu tujuannya adalah untuk lalu lintas, untuk pendistribusian orang atau barang di satu tempat ke tempat lain, kan itu intinya, dasarnya itu. Jadi segala macam aktivitas di jalan, apakah misalnya orang ada bikin keramaian dan sebagainya, itu boleh nggak menurut teman-teman? Kalau melihat ke dasar ini nggak boleh. Di di undang-undang kita juga jelas bahwa lalu lintas itu untuk mendistribusikan orang atau barang begitu. Jadi kita sepakati bahwa jalan itu kepentingannya adalah untuk lalu lintas, bukan untuk kepentingan lain, untuk misalnya hajatan, untuk misalnya show, untuk misalnya reklame, bukan itu. Jalan itu adalah untuk pendistribusian orang dan barang, itu intinya gitu. Jadi bagaimana ketika terjadi kemacetan lalu lintas,
Ya tadi yang kita itu tuh yang kita mainkan itu tadi yang pertama faktor koreksi lebar width gitu ya, kemudian faktor koreksi split split itu ya pakai median atau enggak, kemudian faktor koreksi side friction ini side friction sama city size itu bukan urusan engineer, itu urusan perencana kota. Ini kalau side frictionnya ini yang pertama kali kita akalin ketika terjadi kemacetan. Misalnya terjadi kemacetan di jalan Cianjur, misal Bang Sogo, misal. Macetnya karena apa? Oh, ternyata di sini ini udah ada jalan, ini ada trotoar. Nah, trotoarnya itu dipakai oleh pedagang kaki lima, di sini gitu. Nah, gini logikanya, ketika trotoar dipakai oleh pedagang kaki lima, maka yang jalan kaki kan turun ke jalan ke sini kan. Ini. Ketika turun ke jalan, ini mengganggu orang lalu lintas enggak? Gitu. Secara hitungan gampang. Misalnya rumus gampangnya kapasitas adalah C sama dengan 525 saya menulis 525 jadi 5 kali 525 dikali WN3. Misal katakanlah tadinya lebar jalan ini adalah 8 meter, misal 8 meter tadinya ya, 8 meter. Kemudian karena ada PKL di trotoar, maka si orang ini pada turun ke jalan sehingga mengurangi lebar jalan. Di sini 1 meter, di sana juga ada pedagang kaki lima, turun 1 meter. Jadi berapa? Jadi 6 meter. Gitu. Kalau 525 kali 8 misalnya itu sekitar 4100. 525 kali 8 4200. Tadinya 525 kali 8. Jadi ini karena ini dipakai apa namanya? Pakai pedagang kaki lima, maka dia jadi turun, bukan 5,525 kali 8 lagi. Kapasitasnya jadi 525 kali 6, karena di sana berkurang 1 meter, di sini berkurang 1 meter, begitu. Gitu. Jadi gimana solusinya? Biasanya kalau yang ngatur lalu lintas itu berupaya untuk memindahkan pedagang kaki lima ini ke tempat lain gitu. Gitulah kenapa ada tibum gitu kan, ada apa namanya, satpol pp gitu. Tapi ini bukan masalah yang mudah. Karena ini kembalinya ke pemahaman. Saya di video pertama saya mohon izin ke Kaprodi bahwa saya sampaikan tentang hak dan kewajiban gitu. Itu dasar. Kenapa kita susah sekali pemahaman ini? Karena memang kita belum memahami, kalau menurut pandangan saya belum memahami tentang hak dan kewajiban gitu. Ini aja saya cerita ya. Saya waktu tahun 2003 kuliah di Jogja. Saya dapat cerita dari dosen saya. Untuk cross checknya coba aja teman-teman ini tanya-tanya yang di Jogja. Tahun 2003 di depan kampus itu Jalan Grafika banyak pedagang kaki lima. Nah, kampus itu mengeluarkan uang sampai 1 miliar tahun 2003. Uang 1 miliar tahun 2003 itu gede loh. Tahun 2003 1 miliar untuk memindahkan pedagang kaki lima yang di trotoar gitu. Jadi pedagang kaki lima di trotoar salah apa enggak? Salah kan? Hak dia bukan. Tapi bukan hak dia pun kampus memberi ini ganti rugi sampai 1 miliar untuk memindahkan ini. Dan dia pindah. Tahu nggak pindahnya kemana? Ke situ juga. Sekitar 150 meter pindahnya. Bayangin, 1 miliar untuk memindahkan pedagang kaki lima cuman 150 meter gitu. Itu yang saya, pengalaman saya waktu saya di Jogja. Dan saya kalau saya pikir lagi, ini yang salah siapa? Pedagang kaki lima salah? Ya salah. Tapi kan dia juga, ini kalau kata Pak Gubernur Jawa Barat sekarang Pak Ridwan Kamil, masalah pedagang kaki lima, masalah penggunaan jalan buat kepentingan lalu lintas, itu masalah multidimensional. Itu masalah banyak, runtunannya banyak banget. Kalau kita lihat salah gitu. Yang salah siapa?
bukan hanya yang dagang, yang beli juga. Yang beli siapa? Saya. Saya juga duit saya sedikit. Kalau saya sehari-hari tiap hari beli di kafe, makan di kafe gitu, jajan di kafe, ya kelenger. Saya bisa cukup buat sehari doang gitu. Makanya saya jajan di mereka. Jadi ketika kampus memindahkan ini, dan ini adalah dipandang suatu kesalahan, yang salah juga saya juga yang beli gitu. Jadi kita semua gitu. Kalau kita tanya lagi misalnya kayak Bang Sogo aja misalnya, saya udah ceritakan juga di video pertama bahwa kalau di negara maju gitu kan, negara maju kita udah jelas bahwa lapangan kerja itu adalah menjadi tugas negara, dan pemerintah melaksanakan itu atas nama negara gitu kan. Kemudian ketika misalnya jangankan orang yang baik-baik, artinya yang nggak ada masalah, orang yang baru keluar dari penjara sekalipun itu ditelepon sama dinas sosial, kamu mau kerja nggak gitu, karena memang pemerintah udah memposisikan dia bertindak atas nama negara untuk melayani masyarakat dalam hal pencarian lapangan kerja. Kalau kita kan belum, kita masyarakat kita nyari kerja itu sendiri, sehingga ini terjadilah hal seperti ini. Tapi kalau kita mau lihat lagi, kita semua manusia memang paling pintar nyari alasan gitu. Cuman salah aja. Mau gimana pun mau gimana pun alasannya, tetap salah. Untuk kondisi ini pedagang kaki lima di pinggir jalan, di trotoar itu salah kan? Bagaimanapun salah. Dan saya yang beli salah gitu. Saya pun menyadari ketika misalnya di dunia saya bakal lolos, nggak ada kok orang yang sampai sekarang semua tahun saya nggak ada yang dihukum karena beli di pedagang kaki lima, atau misalnya memberi sumbangan di lampu merah, kan itu katanya diancam ini sama Perda. Tapi saya belum pernah lihat ada teman-teman kita dihukum karena ngasih pengemis atau gelandangan, nggak pernah ada, belum pernah lihat saya gitu. Nggak tahu, mungkin teman-teman pernah lihat gitu. Jadi ini memang masalahnya masalah yang rumit, complicated, uangnya tenan kalau kata Om Jakar. Jadi tidak sesederhana itu gitu. Cuman prinsip dasarnya yang saya samakan, kita kan kaitannya dengan engineering gitu ya. Kita bisa memainkan ini dengan ini tadi, mainkan faktor koreksi ini dari lebar, kemudian split gitu. Kalau split kan biasanya gini ya, di kita teman-teman sadari aja, kalau di kita dikasih pembatas yang sifatnya nggak permanen gitu, pembatas yang bukan pembatas fisik, pengemudi kita itu memang kesana kemari kok gitu. Saya udah tunjukkan di video-video short saya, semua kita itu begini, termasuk saya juga kalau waktu kuliah dulu, misalnya arah ke sana gitu, udah jelas ini arah ke sana, ini arah ke sini, saya melipir naik motor itu ke sini. Itu salah banget gitu. Itu membahayakan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan gitu. Tapi semua hampir, ya enggak semua, mayoritas melakukan itu. Kalau waktu saya di Jogja, jangankan orang kita, orang bule aja, banyak orang bule yang pada kuliah di Jogja, yang pada wisata ke Jogja. Itu ya mereka di negaranya disiplin, tapi ketika masuk ke kita ya mereka pakai sendal jepit, nggak pakai helm, ngebut di jalan kayak begitu kan. Ya begitu, balik ke negara lagi, dia lagi disiplin lagi gitu. Saya juga teman-teman mahasiswa kan ada yang di Thailand, di Kalimantan, di Kalimantan juga sama. Kalimantan perbatasan sama Sarawak ya, sama sama Malaysia. Pengemudi kita kalau masuk ke wilayah Malaysia, jalan Malaysia, wah disiplin, woi, balik lagi kita, ugal-ugalan lagi gitu. Itu emang asik banget gitu kalau ngeliat gitu. Cuman buat teman-teman mahasiswa, perhatikan aja ini ya. Jadi untuk case kita, kalau ada pemisah itu meningkatkan kapasitas karena split arahnya makin meningkat jika ada pemisah arah gitu. Ada juga katanya kalau splitnya 50%, 50%, misalnya dari sana 50%, dari sini 50%, itu lebih bagus daripada dari sana 60, di sini 40. Itu biasanya kalau kita di sini 60, di sini 40, kemudian median tetap sama, artinya kan ada space yang terbuang, tidak termanfaatkan. Makanya biasanya dipakai arus tidal flow gitu, misalnya digeser-geser ininya
ininya tadinya misalnya ini dari sini 60 ya digeser ke sini gitu. Itu yang split arah ya. Kemudian yang side traction itu gangguan bukan hanya pedagang kaki lima, parkir juga. Parkir di badan jalan itu bisa mengurangi kapasitas sampai 2 meter, mengurangi lebarnya 2 meter. Jadi tadinya misalnya 8 meter ya sama jadi 6 meter. Kalau kiri kanan pakai parkir dikurangi 4 meter, tadinya 8 meter jadi 4 meter. Karena apa? Karena parkirnya di jalan gitu. Kalau secara ilmiah, saya sendiri, dosen saya dulu Pak Profesor Opiar udah meneliti bahwa misalnya kita kan alasannya parkir di badan jalan itu supaya dapat pendapatan asli daerah gitu, ada income kan, karena ketika kita bayar parkir nanti itunya distorkan ke kas daerah, nggak tahu yang distorkan berapa persen, yang masuk kantong berapa persen, yang jelas ini ada pendapatan asli daerah. Tapi perbandingan antara pendapatan dan pemborosannya itu ekstrim, jauh lebih besar pemborosannya. Katakanlah anggap ya saya hitungannya ada di komputer saya. Jadi misal pendapatan asli PAD dari parkir satu tahun anggap 3 miliar. Ini pemborosan karena parkir di badan jalan, bisa sampai 10 miliar gitu. Jadi minus kita itu. Ketika kita parkir di badan jalan, sebenarnya negara itu bukan untung, rugi kok, rugi. Gini ngitungnya, misalnya cara ngitungnya gampangnya beginilah misalnya. Kalau ada parkir di badan jalan, kan macet ya. Kalau macet, teman-teman lebih boros enggak? Misalnya kita tadinya bawa motor, bawa mobil, misalnya kalau kondisi lancar itu cuma habis setengah liter, misal karena ini macet, banyak parkir, banyak pedagang kaki lima di jalan, kita juga dia habis 1 liter. Jadi borosnya setengah liter kali misalnya anggap 10.000 aja udah 5.000 per orang. 5.000 kerugiannya loh per orang. Sekarang yang lewat ruas jalan ini anggaplah 2.000 aja kali 5.000 udah berapa? 10 juta kan? 10 juta satu ruas jalan 1 jam. Gimana kalau sehari? Gimana kalau sebulan? Gimana kalau setahun? Itu baru pemborosan dari bensin. Belum pemborosan karena misalnya terjadi kecelakaan, karena ada parkir di badan jalan, orang mau nyebrang jadi gak kelihatan, ketabrak, jadi masuk rumah sakit, bayar biaya perawatan dan lain sebagainya. Itulah kerugiannya jika kita lalu lintas kita tidak terjaga, tidak disadari, kita belum nyadar gitu loh. Itu yang side traction. Jadi bukan hanya pedagang kaki lima, parkir di badan jalan, kemudian nyebrang seenaknya gitu kan. Nyebrang itu kan kita ada fasilitasnya, ada fasilitas penyeberangan, ada trotoar, ada zebra cross dan lain sebagainya. Disitulah gitu. Kalau secara hukum sebenarnya kalau nyebrangnya nggak di trotoar, orang menyeberang sini ketabrak itu tidak dibayar oleh asuransi juga nggak masalah lah, kamu salah kok gitu, harusnya kan nyebrangnya di sini gitu. Kalau di sini memang dibayar asuransinya, asuransi kecelakaan. Kalau bukan di tempatnya ya orang salah kok dibantuin, gimana sih gitu. Cuman memang ya gitulah, masalahnya memang complicated gitu. Cuman kalau buat teman-teman mahasiswa ini aja dasarnya untuk kita memanage ruas jalan, merancang dan memanage ruas jalan. Walaupun masalahnya tidak sesederhana itu, cuman tugas kita engineer adalah ini saja gitu. Ini saja, sampai di sini tugas engineer selesai. Karena untuk tugas lain-lainnya itu ada instansi lain ya, tadi yang sebagaimana saya sampaikan, ada Tibum, ada Satpol PP, ada kepolisian, ada kejaksaan dan lain sebagainya, penegak hukum gitu. Cuman ini pahami apa dasarnya saja gitu, dasarnya untuk kita melakukan. Emang ini pekerjaan yang tidak mudah, amat sangat wangel tenan gitu. Itulah makanya saya juga teman-teman saya banyak yang bekerja di dinas yang mengurusi ini lalu lintas, dan mereka banyak yang pada pindah. Menurut saya bagus, memang susah begitu, tapi akan lebih bagus lagi jika Anda tinggal di sini
dan menyelesaikan masalah ini. Karena dengan begitu kita bermanfaat. Kalau kita keluar dari kita melalaikan tugas kita, maka itu mungkin jadi manfaatnya kurang. Kita misalnya udah disekolahkan di hubungan dengan lalu lintas, terus kita karena keinginan pribadi pengen dapat uang, pengen promosi jabatan dan lain sebagainya, kita pindah gitu hanya untuk itu sambil meninggalkan masalah ini. Maka kita ibaratnya kayak inilah ya, kayak kepala keluarga yang udah kita ngambil anak perempuan jadi istri kita, kemudian kita tahu dia masalahnya ini dan kita tidak menunaikan kewajiban kita nyari yang lebih cantik, yang lebih itu, kira-kira begitu mungkin gitu, tapi nggak tahu ya. Saya juga dalam posisi nggak bener, makanya saya mungkin di video-video saya juga teman-teman lihat kan karakter itu saya orang nggak bersih, ngerokok, saya segala macem, udahlah jelek gitu. Cuman saya berusaha menyampaikan yang bener tuh begini gitu, koreksi buat diri saya, ya barangkali berguna buat teman-teman gitu. Kira-kira demikian yang saya sampaikan untuk ini manajemen kapasitas ya. Ini adalah dasar untuk kita merancang dan merekayasa untuk diruas gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Awesome.